لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. نحمده على كل حال حمدا يقابل نعمه ويدافع نعمه ويساوي زيادة نعمه في الحال والمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال ومبين الحرام من الحلال. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa kelimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kitab Mau'izatul Mukminin, masih kaitan dengan bab kekhusyuan atau khusyuk dalam sholat. Bayanul ma'ani al-batinah allati biha tatamayyazu hayatus sholat yajma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittatu jumal: khudurul qalbi wat tafahum wat ta'zim wal haibah war raja wal haya. Kal nazkur tafasilaha thumma asbabaha thumma al-ilaj biktisabiha. Bab menjelaskan makna-makna, tujuan-tujuan batin allati biha tatamayyazu hayatus shalah, yang mana menjadi pembeda, yang mampu menghidupkan ruhnya sholat. Ya jama'util kalma'ani ala kasratiha, mengumpulkan makna-makna banyaknya tentang ruhnya sholat, yaitu sittatu jumal, ada 6 jumlahnya kurang lebihnya, yang mampu menghidupkan sholat kita, yang menjadi ruh di dalam sholat kita. Yang pertama adalah khudurul qalbi, menghadirkan hati di dalam sholat. Jangan sampai hanya raga kita saja yang sholat, hati kita tidak. Maka dari awal kita niatkan, kita khusyukkan, hati kita selalu berdetik asma Allah di dalam sholat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khudurul qalbi, hatinya hadir. Karena hati ini yang sebagai motornya, penggeraknya. Makanya kalau dalam hati itu sering kita sebut dengan bersemayamnya nama Allah di dalam hati kita. Dan Allah, asma Allah tidak mau bersemayam di dalam hati yang ada nama lain selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih Allah nggak mau dicampur adukkan dengan urusan dunia yang sepele. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang berikutnya adalah wattafahum, memahami isi. Yang pertama memahami maksud dan tujuan kita sholat, memahami isi kandungan ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat. Harus paham. Kalau nggak paham, bagaimana kita bisa khusyuk, bisa ada ruhnya,
Kita ngobrol, kalau nggak nyambung, udah nggak nyaman. Jangankan rohnya, jasad kita saja nggak nyaman. Panca indera kita saja nggak nyaman kalau yang diajak ngobrol nggak nyambung. Yang diajak ngobrol nggak fokus. Yang diajak ngobrol bahkan orangnya meskipun dia bertatap muka dengan kita, tapi arah dan tujuannya nggak jelas, kita udah mulai nggak nyaman. Nah, jangan sampai Allah nggak nyaman sama kita. Kita pun seringkali nggak nyaman ketika sholat. Kenapa? Karena selain hati kita nggak hadir, kita nggak paham. Coba yang sering kita menjadi bacaan sholat kita, paham nggak kira-kira? Padahal kalau kita pahami makna kandungan di dalam surah Al-Fatihah saja, itu luar biasa. Bagi yang nggak paham, yang nggak ngerti. Padahal kita sholat setiap hari. Berarti memahami makna sholat, memahami kandungan ayat itu hukumnya wajib kalau pengen sholat kita ada ruhnya, kalau pengen sholat kita khusyuk, kalau pengen sholat kita hudu, kalau pengen sholat kita bernilai, dan kalau pengen sholat kita memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus paham. Makanya alhamdulillah di masjid kita ini sudah ada kajian tahsin, kajian hadis, kajian tematik, kajian-kajian yang lainnya masih banyak. Dimulai dari anak-anak juga ada. Tidak ada alasan untuk kita tidak memahami isi kandungan-kandungan di dalam salat. Kita hadirkan guru-guru yang spesialisnya. Kita hadirkan ustadz-ustadz yang menguasai di bidangnya. Dan kita sendiri setiap hari baca Al-Quran, setiap hari tadarus. Berarti memang harus kita pahami. Bukan sekedar membaca. Ya, kita coba memposisikan ketika kita sedang bicara, sedang ngobrol sama lawan bicara kita. Bisa kita bayangkan kalau yang kita ajak bicara atau yang bicara itu sendiri nggak bisa dipahami maksud dan tujuannya, apa isi kalimat-kalimat yang dia sampaikan, sudah pasti obrolan itu buyar, Pak. Sedangkan kita minta dipahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maunya dipahami saja. Kita juga harus paham yang kita maksud, yang kita tuju adalah Allah. Allah maha memahami, sangat memahami, tapi jangan sampai kita nggak paham. Yang penting tahunya itu bagus saja, enggak. Wah, ya udah, yang penting baca Al-Quran saja, atau doa-doa saja. Kalau doa-doa yang maksud udah jelas. Lah doa-doa kita maunya dipahami saja sama Allah. Nggak mau memahami si kandungannya, si maksud dan tujuannya. Ta'zim yang berikutnya adalah mengagungkan Allah. Makanya sholat itu diawali dengan takbir. Nawaitu sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati da'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pertama, sholat itu sendiri adalah diawali dengan takbir, mengagungkan Allah. Makanya sholat itu diawali sebelum kita mengingat-ingat yang lainnya, kita sudah dahulu mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengagungkan Allah. Setelah Allahu Akbar, tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi urusan-urusan dunia kecil. Ta'zim kepada Allah. Kalau sudah ada ta'zimnya kepada Allah, mengagungkan Allah, memahabesarkan Allah, membesarkan Allah, maka
sholatnya juga ada nilainya. Hati sudah hadir, sudah faham maksud dan tujuan, dan juga kalimah-kalimah ayat yang kita baca, kemudian mengagungkan Allah. Yang berikutnya wal haibah, hampir sama dengan ta'zim. Ini hebat, ini kehebatan Allah. Diingat-ingat kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Kita ingat di dalam sholat, bahwasanya kita sholat berdirinya, kita sholat atas kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin kita bisa ke masjid, nggak mungkin kita bisa jalan ke masjid, nggak mungkin bisa berdiri, nggak mungkin bisa sholat kalau bukan karena kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita apa? Mungkin kita sejatinya itu nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Manusia itu sejatinya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita mau memahami kalimah la haula wala quwwata illa billah, enggak. Nafas, kita membuat nafas saja nggak bisa. Kita menggerakkan anggota badan kita saja sebenarnya nggak bisa. Semua Allah yang menggerakkannya. Kita hidup sampai sekarang semuanya 100% atas jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jaminan BPJS, bukan jaminan bos kita, bukan jaminan atasan kita. Atasan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Allah seputar ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali juga menyindir kita supaya kita berpikir, kita mengingat, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya supaya kita itu merenung, memikirkan, mengingat-ingat. Kalau sudah ada kalimat kul aro'aitum, itu banyak sekali. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak membaca? Apakah kamu tidak mengingat? Apakah kamu tidak memahami? Selalu Allah bilang begitu supaya otak kita ini jalan, hati kita jalan, agar kita ruh kita ini bangun, ruh kita ini hidup, terlebih ketika sholat. Nah ini harus ada setelah ta'zim ada haibah. Memahami kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati sudah hadir, sudah memahami maksud dan tujuan, dan juga ayat-ayat yang kita baca. Tujuan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengingat-ingat kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibarengi dengan warroja, ada harapan. Harapan yang kita bangun ketika sholat. Harapannya apa? Dengan harapan-harapan yang kita baca tadi, ada ihdinas siratal mustaqim yang pertama. Minta diberikan hidayah, ihdina ya Allah. Hidayahilah kami, berilah kami petunjuk. Yang pertama diminta bukan urusan dunia, tapi hidayah. Agar supaya kita menjadi pribadi yang lurus, pribadi yang istiqomah. Istiqomah di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Istiqomah di jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, para nabi, para sahabat, para syuhada, para sholihin, dan seterusnya. Istiqomah di jalan orang-orang yang baik, konsisten di jalan orang-orang yang baik, mengikuti orang-orang yang baik, nggak nyeleweng. Itu yang kita minta pertama adalah urusan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah sudah kita minta, setelah itu mintanya yang lain agar supaya tidak dijadikan sebagai orang yang maghdub, tidak termasuk dalam golongan kelompok orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat. Itu yang pertama diminta. Baru setelah itu nanti masih minta urusan-urusan yang lainnya. Ar-roja, ada harapan,
ada permintaan, ada keinginan yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya sholat hari ini sepenuhnya untukmu ya Allah. Selebihnya ada nanti permintaan-permintaan yang kita minta, seperti doa di dalam sujud, setelah sholat zikiran, wiridan. Ada permintaan yang kita minta, doa-doa khusus yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu juga wal haya, ada rasa malu. Setelah berharap, ada harapan kepada Allah, ada rasa malu. Malunya kenapa? Banyak sekali kita ini minta sama Allah. Benar, kita ini permintaannya sama Allah banyak sekali. Minimal 5 kali dalam 24 jam kita minta sama Allah, minimal 5 menit yang kita panjatkan doa. Kalau dalam satu salat 1 menit saja, kita juga harusnya malu. Benar, Allah senang Pak, karena Allah tuh maha bergantung seluruh makhluk-makhluknya, senang kalau diminta. Tapi kalau menjadi peminta-minta terus ya mbok yaisin, malu. Kenapa? Loh kok malu minta sama Allah? Benar, Allah itu senang kalau diminta, tapi kita juga malu karena nggak berimbang antara permintaan kita dengan ibadah kita. Jomplang. Mintanya banyak, ibadahnya sedikit, ikhlasnya sedikit. Yang dibanyakin minta aja. Kenapa nggak kita baguskan dulu kualitas kita di hadapan Allah, baru permintaannya banyakin. Jangan banyak minta aja. Istilahnya bahasanya kerjanya sedikit, mintanya banyak. Pengen gaji banyak, kerjanya sedikit. Nggak berkualitas lagi mana? Kita saja kalau punya orang-orang terdekat, karyawan atau apa, pengennya kita kan, apalagi kita pengennya itu kerjanya yang rajin, upahnya sedikit mungkin. Itu kita. Kalau Allah sih sebenarnya nggak gitu juga, perhitungan Allah nggak gitu juga. Yaitu nggak kerja juga bakal kami kasih, kami cukupi. Cuman kita ada rasa malunya. Oh iya ya, minta terus kita. Malu juga kita, nggak berimbang dengan ibadah yang kita lakukan. Makanya di sini dituntut untuk berkualitas. Ibadah kita berkualitas, ditanamkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu karena dosanya begitu banyak, jarang taubat, amal ibadahnya sedikit, tapi mintanya banyak. Wah, kalau ibadah kita dibandingkan dengan ukuran kita, standar kita, nggak masuk kita Pak. Sholat cuma 5 waktu, ya kan? Itu pun belum sebanding dengan nikmat-nikmat yang harian yang kita rasakan, yang kita nikmati. Belum permintaannya nih. Kita saja kalau kerja sudah dikasih gaji, anggap saja itu gaji dari Allah yang selama ini kita nikmati. Fasilitas dari Allah yang selama ini kita nikmati, itu masih digaji. Masih nuntut kenaikan gaji, masih nuntut insentif lah, masih nuntut bonus lah, masih nuntut macem-macemnya kita. Padahal kerja kita sedikit dan kurang berkualitas. Makanya di sini dituntut untuk sholat kita lebih berkualitas, ada ruhnya hidup, sehingga apa? Sehingga kita ini ada nilainya Pak. Bukan cuma dari rumah ke masjid selesai pulang tidak membekas. Malah kalau itu cuma ritual saja, terjebak pada ritual, ini yang bahaya. Cuman tahunya sholat terbiasa, ya itu udah bagus, ya benar udah bagus sholat di masjid, tapi jangan sampai terjebak pada ritual semata. Cuman hanya menjalankan kewajiban saja, selebihnya gugur kewajiban, selesai kita urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Kita hidupkan hati kita. Nah, dibiasakan hal-hal begini. Mari kita hadirkan hati kita. Kita harus memahami maksud dan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sampaikan harus kita pahami. Kita juga harus memahami dong, harusnya jangan minta dipahami terus. Kita juga harus memahami bahwa Allah Zat yang maha segalanya ini harus kita puji, harus kita ibadahi yang dengan yang terbaik, yang kita takzimi, kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kehebatannya. Dan ada secercah harapan setelah kita berbuat demikian, maka kita berharap mudah-mudahan amalan kita yang sedikit
Allah memaklumi dengan keterbatasan kita, sehingga kita ini meskipun dengan ibadah dengan keterbatasan ini nantinya akan menjadi ibadah yang berkualitas, sedikit tapi berkualitas. Dan juga kita memiliki rasa malu di hadapan Allah. Dosa kita terlampau banyak, permintaan kita terlalu banyak, sedangkan taubat kita terlalu sedikit. Dibalik sekarang, taubatnya banyakin, ibadahnya banyakin, lebih berkualitas, nanti dibarengi dengan permintaan yang seimbang, nanti akan Allah berikan lebih daripada yang kita inginkan. Wa atakum min kulli ma sa'altum, aku berikan setiap yang kalian inginkan, bahkan yang tidak pernah terpikir oleh kita, Allah berikan tanpa kita duga-duga sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.